Tiongkok tiba-tiba menuntut Iran menghentikan blokade Selat Hormuz dan serangan ke Qatar, pemasok gas alam cair ke Beijing. Reaksi Tiongkok ini dipicu oleh pernyataan Iran bahwa mereka siap membakar semua kapal dan tanker yang mencoba melewati Selat Hormuz tanpa memandang asal negara kapal tersebut. Iran menyatakan tidak ada minyak yang akan keluar dari Timur Tengah. Pentagon memastikan armada Iran telah ditenggelamkan dan Selat Hormuz tetap terbuka, namun pengangkut masih enggan melintas di selat itu. Iran telah menyerang 5 kapal tanker yang melewati Selat Hormuz yang sangat berdampak pada Tiongkok. Serangan Iran ke fasilitas gas di Qatar berdampak besar karena Tiongkok sangat bergantung pada LNG Qatar. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir dan mendesak AS serta Israel menghentikan serangan di wilayahnya. Saya Alexei Pichi, mari bahas topik ini bersama, tapi sebelum mulai silakan berlangganan, beri suka dan tulis komentar di episode ini. Itu sangat membantu promosi di YouTube dan saya sangat berterima kasih. Selain itu, jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, Pichi News, tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Jadi, baru-baru ini, penasihat Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran, Ibrahim Jabari, menyatakan bahwa Iran akan membakar semua kapal asing yang mencoba melewati Selat Hormuz. Kutipannya, kami tak akan biarkan setetes minyak pun keluar dari wilayah ini. Teheran siap menyerang semua pipa minyak di wilayah tersebut untuk menghentikan ekspor minyak dari Teluk Persia. Penting untuk dicatat bahwa sejak 28 Februari ketika operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Teheran dimulai, militer Iran telah menyerang 5 kapal tanker minyak di Selat Hormuz. Kapal tanker yang diserang berbendera Kepulauan Marshall, Gibraltar, ASEAN, Honduras, dan Uni Emirat Arab. Jadi Iran benar-benar tidak peduli kapal itu milik siapa. Selat Hormuz adalah jalur energi terpenting di planet ini. Sekitar 20% pasokan minyak dunia dan hingga 30% pasokan gas alam cair dunia melewati selat ini. Setelah operasi militer dimulai terhadap Iran, pelayaran di selat lumpuh karena Teheran yang menguasai pantai utara menghentikan perdagangan di jalur itu. Menurut data dari sistem pelacakan kapal, Marine Traffic, pada malam tanggal 2 Maret di Selat Hormuz, tidak ada satupun kapal tanker di selat tersebut, sementara penumpukan kapal terlihat di pintu masuk selat, di lepas pantai Emirat, dan di antara Oman dan Iran. Lebih dari 250 kapal pengangkut minyak produk minyak dan LNG berada di area tambat atau sekitar jalur air tersebut. Di pintu masuk selat terdapat sekitar 70 kapal curah dan kapal kontainer. Sebelum Iran menutup rute itu, melalui Selat Hormuz hingga 300 kapal melintas setiap hari, memastikan pasokan sumber energi dari negara-negara Teluk Persia ke Asia dan Eropa. Dengan ditutupnya Selat Hormuz, harga minyak Brent pada perdagangan 2 Maret naik sebesar 13% dan mencapai $82.37 per barel. Ini nilai tertinggi sejak pertengahan Januari 2025. Harga gas di Eropa melonjak hampir 50%. Namun, pernyataan Iran tentang serangan terhadap semua kapal yang akan melewati salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia dapat memicu kemarahan Tiongkok. Iran sudah pernah menyerang fasilitas energi di seluruh Timur Tengah, termasuk kilang minyak terbesar di Arab Saudi, pabrik gas alam cair di Qatar, dan kilang minyak besar di Kuwait. Semua ini menyebabkan kenaikan harga energi dan peningkatan harga minyak serta gas alam cair. Tiongkok adalah importir minyak mentah terbesar di dunia dan pembeli utama minyak Iran, belum lagi gas alam cair. Saya ingin mencatat bahwa Tiongkok sangat rentan karena 30% impor gas alam cairnya berasal dari Qatar Energy. Oleh karena itu, pejabat Tiongkok sangat menuntut agar pihak Iran tidak menyerang eksportir energi besar seperti Qatar. Bloomberg melaporkan hal ini dengan mengutip eksekutif perusahaan energi negara Tiongkok. Mereka juga menyebut Beijing meminta agar kapal tanker minyak dan LNG yang melintasi Selat Hormuz tidak diserang atau diblokir demi menjaga pasokan energi.
Di sisi lain, Iran bisa saja merugikan diri sendiri. Iran lebih bergantung pada Tiongkok yang hampir satu-satunya pembeli minyaknya yang terkena sanksi dibandingkan Tiongkok pada Iran. Namun, perusahaan pengolahan minyak Tiongkok juga membeli minyak dalam jumlah besar dari produsen lain di Teluk Persia. Dan penghentian total pada hari Senin di pabrik gas alam cair Qatar di Ras Laffan yang omong-omong terjadi untuk pertama kalinya dalam 30 tahun operasinya bisa membuat Tiongkok mencari LNG dari produsen lain. Dan omong-omong, Qatar Energy menguasai sekitar 20% pasar LNG dunia. Bayangkan saja seperlima dari seluruh pasar dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menegaskan Tiongkok menganggap Iran tidak mengembangkan senjata nuklir dan meminta Amerika Serikat serta Israel menghentikan serangan ke negara itu. Dia menegaskan Iran berulang kali menyatakan tak berniat mengembangkan senjata seperti itu. Dia menyoroti bahwa aksi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran terjadi saat negosiasi, diduga melanggar norma internasional dan meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Dan Mao Ning menambahkan bahwa Beijing selalu mendukung penyelesaian damai masalah nuklir Iran melalui dialog dan negosiasi, serta mengakui hak sah Teheran untuk menggunakan energi nuklir secara damai. Ngomong-ngomong, hari ini juga ada orang Rusia liar seperti Sergei Lavrov yang mengatakan bahwa Iran tidak mengembangkan senjata nuklir dan orang Amerika telah menipu semua orang. Namun, ini bisa membuat Iran akhirnya punya senjata nuklir. Karena seperti yang dikatakan Lavrov, Amerika Serikat tidak menyerang mereka yang memiliki bom nuklir. Tapi saya tidak akan peduli dengan pendapat orang Rusia yang tidak jelas itu. Tak ada yang peduli dengan omongan mereka soal perang di Timur Tengah. Pentagon menyatakan Selat Hormuz tetap terbuka untuk pelayaran sipil, meski Korps Garda Revolusi Islam menyatakan jalur air itu ditutup. Katanya saat ini Iran tidak berpatroli di selat tersebut dan sejauh ini belum ada tanda-tanda pemasangan ranjau. Oh ya, 80% minyak mereka ke Tiongkok, jadi jika selat dipasangi ranjau, itu malah merugikan Iran dan sekutunya. Jadi, untuk saat ini hanya sebatas retorika dari Teheran. Selain itu, Komando Pusat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, CENTCOM, menyatakan bahwa semua 11 kapal perang dan kapal Iran yang berada di Teluk Oman pada saat dimulainya operasi Amerika Serikat dan Israel telah dihancurkan. CENTCOM menegaskan Iran selama puluhan tahun menyerang pelayaran internasional di wilayah itu, tapi kali ini tidak. Secara keseluruhan, penghancuran kekuatan Angkatan Laut Iran disebut sebagai salah satu tujuan utama operasi Amerika Serikat selain eliminasi program nuklir dan potensi misilnya. Karena seaneh apapun kedengarannya, operasi Amerika Serikat terhadap Iran bahkan menguntungkan Tiongkok. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda dapat mendukung kerja saluran YouTube ini dengan donasi atau berlangganan melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.